Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 31 Oktober tahun 2021. Kita akan kembali masuk ke dalam ibadah online yang kesekian kali. Saya akan mengajak setiap kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebelum kita mulai ibadah online. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur kalau Engkau sudah memimpin kami sampai tanggal 31 Oktober dan di penghujung akhir bulan Oktober juga kami sudah masuk ke dalam penghujung akhir tahun 2021. Semua itu karena kebaikan-Mu, semua itu karena anugerah-Mu yang besar pada kami, perlindungan dalam kuat kuasa-Mu, pemeliharaan-Mu membawa kami mengalami keajaiban dan mujizat dalam kehidupan kami, sehingga kami ada mana kami ada saat ini. Sebentar kami mau masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, mohon Roh Kudus memimpin kami, mengurapi hamba-Mu, juga mengurapi setiap kami yang bertelinga dan mendengarkan menjadi murid Kristus yang milidan. Terima kasih Bapa, kuasailah hati dan pikiran kami hanya fokus kepada Engkau di dalam satu nama Kristus Yesus. Tuhan haleluya, yang sepakat katakan amin. Kita akan segera masuk ke dalam perenungan firman Tuhan dengan tema pengampunan. Apa sih arti daripada pengampunan? Definisi pengampunan adalah pembebasan, pelepasan dari kesalahan atau dosa. Nah, mari kita segera membaca di Injil Matius pasal 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni bagi banyak orang bukanlah suatu perkara yang mudah. Ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, ketika kita difitnah, dan lain-lainnya selanjutnya, terkadang bagi kita melepaskan pengampunan terasa sungguh sangat berat. Begitu beratnya sampai masuk serasa ke dalam sumsum tulang kita. Aduh, gak mungkin deh aku mengampuninya. Dia terlalu menyakiti saya. Saya terlalu kecewa dengan semua kehidupan ini. Saya terlalu sungguh-sungguh tidak bisa menerima kondisi begitu. Apalagi kondisi pandemi saat ini. Kita kadang sampai tidak bisa mengampuni kita. Kenapa sampai saya tidak bisa lanjut bekerja, saya tidak bisa lanjut melayani, saya tidak bisa lanjut ibadah onsite dengan tenang, dulu begitu nyaman dan lain-lain sebagainya. Wah, bagaimana ya ke depan? Aduh, sungguh amat begitu berat, saya ditertawakan, begitu sungguh-sungguh saya kecewa dengan hidup ini. Nah, itu pertama yang kita nggak bisa ngampuni adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengampuni lingkungan kita. Kita tidak bisa mengampuni orang yang menghina atau menyakiti kita. Padahal mungkin orang itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Bisa jadi dia adalah suami, bisa jadi dia adalah istri, bisa jadi dia adalah anak, menantu, cucu, atau teman sepelayanan, atau orang-orang, bahkan kadang kita tidak bisa mengampuni media. Kita tidak bisa mengampuni berita-berita hoax itu yang membuat kita begitu penuh trauma dan ketakutan. Yang membuat kondisi saya sekarang itu karena saya terus dapat berita-berita. Ya Mbak ya, jangan dibaca toh. Jangan lagi lanjutin baca itu. Jangan lagi mendengar fitnahan, kata-kata yang menghina, kata-kata yang menyakitkan itu. Tidak perlu lagi mendengarkan semua itu. Yang perlu kita adalah bagaimana membenahkan hati kita. Masih ingat khotbah saya yang minggu lalu tentang khawatir, bagaimana membenahi hati nurani kita, bersihkan hati nurani dengan satu perkataan, mengampuni. Amin. Tadi saya sudah mengatakan definisi pengampunan adalah pembebasan, pelepasan dari kesalahan atau dari dosa. Berarti harus ada inisiatif dari kita bahwa kita mau membenahi, bahwa kita mau membebaskan diri kita. Kita harus mau membuka belenggu-belenggu dosa-dosa itu. Nah, mungkin pertama kita rasa nggak mungkin deh. Dengar dulu, kalau engkau mau, kalau saya mau,
pasti bisa. Semua terbangun dari apakah engkau mau. Katakan, saya siap, saya mau mengampuni. Nanti kita dengar, apa keuntungan mengampuni, apa keuntungan tidak mau mengampuni, kerugian tidak mau mengampuni. Namun dengar ya, bagi orang percaya mengampuni, katakan mengampuni adalah keharusan, kewajiban, kewajiban, tanggung jawab kita untuk mau mengampuni. Berulang kali ditegaskan dalam Alkitab bagaimana kita harus mengampuni. Amin. Bagaimana kita harus mengampuni. Begitu banyak paradok yang kita sudah dengar, yang sungguh-sungguh membuat kita bimbang. Pertama itu adalah kebimbangan, paradok yang membuat kita bimbang. Yang mengatakan jangan mengampuni, keenakan dia. Enak dia, nanti keuntungan berkat terbesar kepada dia. Please, saya mau tanya, di Bible ada tulis begitu enggak? Kalau di Bible tidak ada tulis, jangan percaya. Setuju? Jangan percaya. Itu hanya paradok. Nah, jadi yang ada adalah saat engkau dan saya mengampuni, berkat justru pertama datang turun kepada diri kita sendiri. Berkat apa? Berkat keuntungan tentunya. Keuntungan apa sih kita dengar ya? Pertama, kesalahan kita diampuni. Nah, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pertama adalah kita diampuni kesalahan kita dan kita yang sudah mengampuni orang lain. Keren kan? Wow katanya. Wow, sangat luar biasa sekali. Kesalahan kita diampuni. Itu ada di Injil Matius pasal 6 ayat 14 mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Katakan sepakat. Amin. Saya sudah diampuni karena saya sudah mengampuni. Amin. Ampuni berapa kali? 70 kali 7 kali. Itu juga ada di Bible. Harus mengampuni. Pertama, kita berangkat dari hati yang tulus, hati nurani yang bersih, mengampuni. Karena tidak mengampuni itu banyak sekali membawa kerusakan dendam, membawa kerusakan kepengen melakukan sesuatu balas dendam. Wah, akhirnya nonjok. Nah, kalau udah tonjok baru menyesal karena orang itu lebam, karena orang itu terluka, mungkin luka dalam, dan sekali dia ditonjok dia dendam 1 kali. Artinya kita transfer dendam benci kepada orang lain. Akhirnya transfer demi transfer. Kita mengkamiri mungkin satu keluarga, mungkin satu lingkungan, mungkin satu masyarakat. Sehingga saling benci, saling dendam gak ada habisnya. Akhirnya semua mengalami kerugian. Nah, kita lihat dulu apa sih keuntungan. Melepaskan pengampunan bukan hanya berdampak pada pribadi diri kita sendiri. Namun hubungan kita dengan Tuhan. Katakan hubungan kita dengan Tuhan. Vertikal ke atas dan hubungan kita dengan sesama horizontal itu cross. Salib ya. Tuhan mengasihi dan mengampuni orang-orang yang juga bisa mengampuni orang lain. Senang sekali ya kalau kita bisa mengasihi, mengampuni. Damai. Pertama adalah kesalahan kita diampuni. Nanti kita lihat tokoh-tokoh Alkitab. Katakan asik sekali kalau kita bisa mengampuni. Dan kita serahkan orang itu kepada Tuhan. Dan ternyata diri kita sendiri juga diampuni. Orang yang mengampuni orang lain hatinya bersih. Nah, poin kedua adalah ada perasaan lega saat kita mengampuni. Ada perasaan sukacita supranatural yang luar biasa. Dan ada damai sejahtera. Saya mau kasih tahu.
secara medis, secara biologis, kalau orang yang sudah lega, sukacita, damai sejahtera, metabolisme tubuhnya juga bagus loh. Akhirnya dia yang perempuan makin cantik, makin awet muda, tubuhnya segar, sehat, nggak perlu macam-macam, badannya sehat dan usia lanjut. Betul nggak? Usia lanjut, badan sehat. Kalau udah usia lanjut tapi stroke, banyak penyakit karena dendam, mukanya kecut terus, mukanya masih usia muda tapi kayak nenek-nenek ngapain? Kayak kakek-kakek ngapain? Jadi please, mulailah berangkat dari hati yang mau. Aku mau mematuhi firman Tuhan untuk mengampuni orang lain supaya aku diampuni. Jadi berangkat dari hati yang tulus. Aku mengampuni dan aku diampuni Tuhan dan aku ada sukacita. Kalau engkau ada dan saya ada sukacita, ada damai sejahtera. Orang lain juga kepengen tahu kenapa ya dia bisa ya melakukan hal yang begitu sulit untuk orang lain, yaitu mengampuni. Ternyata dia punya Tuhan Yesus. Kita sudah menjadi kesaksian hidup. Ternyata perintah firman Tuhannya, wow, orang kepengen tahu perintah firman Tuhan apa yang supaya kita mengampuni. Selalu rela, tulus mengampuni orang lain. Mulai dari perkataan aku mau mengampuni. Orang yang mengampuni orang lain pasti tangki kasihnya full, tangki kasihnya pol, dan dia memiliki hati yang mulia, dia memiliki hati yang baik, dia memiliki hati yang selalu mau memaklumi orang lain. Misalnya suamimu, istrimu, menantumu, cucumu, anakmu, kita selalu mungkin pertama kita kesel sih kalau dengar kata-kata kasar ya, kata-kata yang tidak baik. Wah, kita kesel sekali, sedih banget. Tapi ambil waktu, tarik nafas dalam-dalam, ambil waktu sejenak, diam. Jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Dan engkau berdoa untuk orang yang melukai hatimu. Kata-kata kasarnya. Dan engkau mulai ambil sikap, aku mengampuni, aku memaklumi. Saat engkau memaklumi dan kau lepaskan pengampunan, hatimu lega, hatimu penuh sukacita, hatimu penuh damai sejahtera. Otomatis engkau sudah menjadi contoh, figur, teladan yang baik. Mungkin dikatakan, dia sangat pengecut sekali tuh. Nah. Dia pengecut tuh, orang udah sakiti, dia nggak balas tuh. Itu salah. Berkatilah musuhmu. Ampuni dia. Amin. Ampuni dia. Nanti kita lihat tokoh Alkitab ya. Nah, poin ketiga, tadi poin ke-1, kesalahan kita diampuni oleh Tuhan. Poin kedua, ada perasaan lega, ada perasaan sukacita, ada perasaan damai sejahtera. Poin ketiga adalah hidup kita berkenan bagi Tuhan. Itu penting. Ngapain kita nggak mau ngampuni orang lain dan kita tidak mengalami perkenanan Tuhan? Ampunilah. Kalau orang Chinese mengatakan cincai-cincai. Kalau orang dunia mengatakan ya wes, ampuni aja. Ya, ampuni. Hidup kita mengalami perkenanan Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada kita balas dendam. Balas dendam ngapain? Nggak akan ada habis-habisnya, terus saja. Dari sini balas ke situ, dari situ balas terus. Akhirnya hal-hal pokok, yaitu hal-hal jaminan keselamatan kita lupa. Taunya Tuhan landing. Tuhan datang menjemput mempelainya. Kita ketinggalan kapal. Ngapain? Engkau tidak ampuni. Tujuan terakhirmu kemana? Tapi orang yang mengampuni sudah pasti keselamatan menjadi bagian dia. Dan tujuan akhirnya dia juga sudah tahu. Ada kafling di sana. Betul nggak? Jangan sibuk-sibuk dengan balas dendam, tonjok, marah, benci. Nggak perlu. Serahkan orangnya kepada Tuhan. Ampuni dan berkati dia. Lakukan bagianmu. Persiapkan masa depanmu. Persiapkan pekerjaan yang jauh lebih penting. Yang mendidik anak kita,
membina cucu kita, membina keluarga kita, rangkul keluarga kita, rangkul orang-orang gereja kita, rangkul umat Tuhan, berkati lingkungan kita, itu semua jauh lebih penting. Kehidupan, kesehatan kita, menjadi contoh yang baik, menjadi kesaksian hidup yang baik. Semua itu jauh lebih penting daripada tidak mengampuni dan balas dendam. Itu tidak perlu. Jaga hatimu, buka hatimu, jaga hati nuranimu, tilik, ada ketulusan gak di sana? Kalau tidak ada ketulusan, minta ketulusan daripada Tuhan. Minta hati nurani, dengan rajin baca Bible, rajin baca Alkitab, selalu ambil waktu saat teduh untuk baca Alkitab, menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, kita perhatikan sebelum kita lanjut, tokoh Alkitab yang mengampuni orang lain yang menyakiti mereka dan tidak berusaha untuk membenci dan membalas dendam. Keren, betul nggak? Banyak orang yang berusaha bagaimana membenci dan membalas dendam kepada orang yang menyakiti hatinya. Dan ada perkataan yang mengatakan, dia nyakitin hati gua, maaf ya, gua akan balas lebih daripada itu. Itu orang sangat naif sekali. Tidak perlulah berusaha membalas dendam. Gak ada benefitnya, gak ada keuntungannya. Tapi kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan dan sangat-sangat dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat dengan sangat luar biasa. Mereka sudah disakiti, bahkan mereka mau dibunuh oleh musuhnya. Di sana dia ditulis tidak berusaha untuk membenci dan membalas dendam. Tokoh pertama adalah Ishak. Nah, Ishak dia mengampuni Yakub dan mengampuni Ribka. Kita tahu siapa Ribka? Istrinya. Siapa Yakub? Anaknya. Anaknya yang kembaran dengan Esau. Nah, di sana dikatakan mereka sudah menipu Ishak dengan mengambil hak kesulungan. Betul nggak? Nah, Ishak jauh lebih sayang kakaknya Yakub yang bernama Esau. Sedangkan istrinya Ribka lebih sayang Yakub. Sehingga di sana terjadi perkeliruan dan akhirnya Ishak dia mengampuni Ribka dengan tulus dan dia juga mengampuni Yakub. Nah, kita lihat tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua adalah Esau. Esau dia mengampuni Yakub. Setelah Yakub lari 20 tahun menghilang dari hadapan Esau, dia lari ke rumah pamannya. Karena tahu Esau sangat marah waktu hak kesulungannya ditipu. Waktu itu Ishak dia buta, dia mengurapi Yakub. Padahal harusnya dia mengurapi Esau. Nah, kita tahu itu ceritanya ya. Nah, dia mengampuni Yakub dan 20 tahun dia menghilang dari hadapan Esau. Dia tahu dia akan dibunuh oleh Esau. Esau saat itu sangat marah sekali. Tapi setelah dia tenang, dengan tulus dia mengampuni dan menerima Yakub. Juga menerima istri dan anaknya dengan tulus di rumah orang tuanya. Dan Esau menerimanya, dia tidak dendam lagi. Dia memeluk Yakub, dia merangkul Yakub. Nah, itu udah dua tokoh ya, Ishak juga Yakub. Kenapa Esau, Ishak, Esau, Yakub bisa dengan tulus mengampuni orang lain? Karena ada contoh daripada Ishak yang dengan tulus mengampuni Ribka dan keturunannya yang bernama Yakub. Dia tulus mengampuni. Nah, itu Ishak. Jadi Esau mendapatkan contoh figur yang baik. Oh, memiliki ayah pengampun. Dia pun ampuni Yakub. Nah, sekarang kita lihat tokoh ketiga, Yakub. Yakub kembaran Esau. Yakub memiliki 12 anak laki-laki dari 2 istri dan 2 gundik. Keren ya.
Istrinya banyak, gundiknya juga banyak. Jadi istri dan gundiknya, 2 istri, 2 gundik melahirkan 12 anak laki-laki. Dia mengampuni anak-anaknya yang telah membohonginya. Membohongin apa sih? Dan membuatnya mengalami kesedihan selama 13 tahun mengenai hal Yusuf. Yusuf tiba-tiba hilang. Yusuf sudah dijual dan hampir tewas. Dan mereka melaporkan bahwa Yusuf itu sudah tewas diterkam oleh binatang buas di ladang dengan membawa jubah Yusuf yang dicelup dengan darah hewan. Padahal Yusuf dimasukkan ke sumur kering. Terus Ruben melaporkan hal yang itu. Saudara-saudaranya keluarin Yusuf, dijual kepada saudagar-saudagar di Mesir. Nah, hal itu terjadi. Nah, membuat ayahnya kehilangan anak kesayangannya Yusuf yang lahir dari Rahel, orang kesayangannya. 13 tahun dia sangat sedih, berduka sekali. Dan saat dia tahu ternyata Yusuf tidak mati, Yusuf malahan menjadi perdana menteri, Yakub kembaran Esau, dia mengampuni anak-anaknya. Nah, mereka kenapa begitu kaya akan kasih? Mereka kenapa bisa menjadi pengampun pemaaf? Karena mereka memiliki figur yang baik dari ayahnya yang bernama Ishak. Ya, nah itu 3 tokoh Alkitab dengan hati yang tegas mau mengampuni karena mereka sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dan mereka tahu hidupnya adalah milik Tuhan, sehingga keturunannya tokoh-tokoh tersebut mengalami perkenanan di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat satu tokoh dunia yang menerima Nobel perdamaian yang bernama siapa? Nelson Mandela. Tokoh revolusioner anti apartheid. Nah, politisi Afrika Selatan ini dia menjabat sebagai presiden Afrika Selatan dari tahun 1994 sampai 1999. Selama 5 tahun itu dia diangkat menjadi presiden Afrika Selatan 4 tahun setelah dia keluar dari penjara yang sudah mengkungkungnya selama 27 tahun tanpa ada kesalahan apapun. Tapi dia terima semua itu dan dia menjalani dengan lapang dada, dengan berjiwa besar, yang harusnya dia dipenjara selama seumur hidup. Tapi saat 27 tahun dia mendekam dalam penjara, dia dibebaskan, bahkan 4 tahun sesudah itu dia diangkat menjadi presiden Afrika Selatan yang bersinar. Hingga dia meraih Nobel perdamaian. Nah, padahal saat dia di dalam penjara, Nelson Mandela ini dia dizolimi atau dia dibully lah istilahnya dengan mohon maaf saya memakai perkataan dia dikencingin. Dia dikencingin oleh sipir penjara dan dia tidur di bawah lampu yang sangat terang benderang. Biasanya orang enak bobo itu di lampu yang sangat soft sedikit, bahkan banyak yang suka gelap ya. Tapi ini lampu terang di atas matanya. Terus saat dia tidur, dia dikencingin oleh sipir penjara dan dia dianiaya, dia dihina, dijahati oleh sipir-sipir penjara. Nah, ada satu sipir yang kencingin dia saat dia dilantik menjadi presiden, dia undang sipir ini. Dan sipir-sipir ini ketar-ketir hatinya penuh ketakutan. Nah, satu sipir ini dia deg-degan sekali dan dia harus hadir di pelantikan Nelson Mandela jadi presiden. Apa yang terjadi? Nelson Mandela senyum dengan ramah dan dia merangkul sipir penjara ini dan dia tepuk-tepuk pundaknya. Dia tidak menaruh dendam, dia senyum dengan ramah sekali.
Dan dia tinggalkan semua dendamnya, dia tidak mau ada dendam itu menghalangi jawaban doa daripada Tuhan. Dan dia tidak mau dendam, dia menghapus dendam itu dengan kasih Allah. Dia kaya kasih Allah. Dia tidak mau simpan kepahitan tentang semua yang dia alami di dalam penjara. Dan dia melupakan semua hal-hal itu. Bisakah lupa? Hal-hal itu tentu tidak mudah dilupakan. Tapi Nelson Mandela ambil keputusan, aku melupakan apa semua yang di belakangku. Seperti Rasul Paulus katakan, dia melupakan semua yang ada di belakangnya. Itu semua tidak perlu, tapi berlari-lari meraih masa depan yang penuh pengharapan. Yaitu panggilan surgawi. Dan dia melupakan semua hal-hal saat yang tidak baik itu. Dan apa sih kata-kata bijak yang dia tulis? Sampai 40 lebih kata-kata bijak yang dia tulis. Saya hanya ambil satu, dia tulis demikian. Kebencian adalah seperti meminum racun dan berharap musuhmu yang terbunuh. Itu nggak mungkin toh? Jadi ampunilah. Katakan, ampuni. Aku siap mengampuni siapapun yang menyakiti hatiku. Dan aku memberkati musuhku. Itu akan membuat keajaiban, mujizat, berkat-berkat Tuhan, jawaban-jawaban doa turun atasmu. Saat engkau tidak mengampuni, penghalang jawaban doa adalah dosa-dosamu. Tidak mengampuni adalah dosa. Oleh karena itu, ampunilah. Karena saat engkau ampuni, penghalang jawaban doa itu juga tersingkir. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, kita lanjut. Sesudah kita pelajari 3 tokoh. Saya ambil Ishak, Esau, dan Yakub. Itu satu keturunan ya. Satu keturunan juga tokoh dunia Nelson Mandela yang kita sudah tahu ceritanya. Dan saya ulangi aja. Dan saya ambil dari satu bacaan. Artikel yang memang boleh diambil ya. Nah, sekarang kita lihat kalau itu adalah berkat orang yang mengampuni. Kalau ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, apa yang terjadi pada kita? Pada orang yang tidak bisa mengampuni, pertama, kesalahan kita tidak diampuni oleh Tuhan. Itu ada di Injil Matius pasal 6 ayat 15 mengatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Katakan, wow, aku gak mau dong. Aku mau mengampuni supaya Bapa Surgawi mengampuni aku. Nah, Markus pasal 11 ayat 25 menulis, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mungkin ada yang tanya berapa kali sih mengampuni? 70 kali 7 kali. Nah, kedua, akar pahit, hidup terluka, hidup tersiksa, tidak ada damai sejahtera untuk orang yang tidak mau mengampuni. Dan terus dendam dan merencanakan sesuatu yang tidak baik ke depan, itu tidak baik ya. Amsal mengatakan jangan merencanakan kejahatan. Ya, jadi pertama kesalahan kita tidak diampuni Tuhan kalau kita tidak mau mengampuni. Kedua, hidup dalam akar pahit, hidup yang tersiksa, hidup dalam dendam, hidup yang tidak ada damai sejahtera. Oleh karena itu mari angkat hatimu, semua ganjalan hati itu lepaskan dan ampuni. Percaya yang pertama menerima berkat adalah kita yang mengampuni. Baru orang lain yang diampuni. Mungkin kita mengatakan aku tidak mau dia mengalami berkat, oleh karena itu aku tidak mengampuni. Itu hati yang sangat naif. Kita harus menjadi orang yang bijak, kita harus menjadi orang yang cerdas, kita harus menjadi orang yang tulus dan cerdik. Amin. Nah, poin ketiga, janganlah kita menghakimi orang lain dengan tidak mau mengampuni.
Nah, ketika kita tidak mengampuni, fokus kita tertuju pada keburukan orang. Waktu kita tidak mau mengampuni, kita tidak bisa mengampuni dan tidak belajar untuk mengampuni. Pasti di hati dan pikiran kita mengatakan, mengingat semua keburukannya, dulu dia begini loh, dulu dia begini loh. Apa-apa semua keburukan orang lain. Kita ingat, itu udah judging. Itu udah kita judge orang. Itu nggak baik. Kita menghakiminya. Dan padahal banyak poin-poin yang baik pada orang itu. Masa sih waktu kita katakan keburukan orang lain, kita menghakimi keburukan orang lain, kita udah sempurna gitu? Gak ada orang yang sempurna toh? Semua orang sudah berdosa dan sudah hilang kemuliaan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Oleh karena itu belajarlah dan ambil keputusan melepas pengampunan dan melupakan semua perbuatannya. Mungkin semua perbuatannya di pikiran memori kita tidak bisa hilang. Tapi saat kita ambil keputusan mengampuni, itu akan makin memudar. One day waktu kita ingat perbuatan orang itu, ingatan itu tidak disertai dendam. Hanya ingat aja. Percaya enggak? Saya ngalami hal itu. Saat saya melepaskan pengampunan, saya lega dan sakitku sembuh. Saat saya melepaskan pengampunan yang ada belas kasihan terhadap orang itu. Saat saya melepaskan pengampunan, berkat-berkat turun. Berkat jawaban doa turun. Mungkin dulu usaha banyak berhutang kiri kanan. Saat ini enggak ada. Sudah lepas semua. Sudah bebas dengan satu perkataan, aku mengampuni masa lalu yang aku alami, dibully, diketawain, dihina menurut saya. Nah itulah akhirnya masuk ke judging, masuk ke dalam menghakimi, mengingat keburukan orang, cenderung menghakimi, cenderung memikirkan bagaimana sih aku membalas dendam. Nah itu ya. Jadi kita masuk ke poin ketiga kalau tidak mengampuni. Poin keempat, membuka diri terhadap banyak dosa. Kalau tidak mengampuni, dosa menghakimi, dosa menuduh, dosa numpuk. Bagaimana aku harus menyusun rencana untuk membalas dendam dan memikir yang buruk-buruk. Akhirnya pikiran kita dipenuhi dengan yang negatif. Padahal kita harus memiliki pikiran-pikiran yang positif. Brainstorming untuk pikiran kita makin memikirkan hal-hal yang positif. Brainstorming hal-hal yang membuat kita makin kreatif kepada satu tujuan yang bagus. Bukan tujuan yang justru jelek. Oleh karena itu mengampunilah. Amin. Ngampuni banyak sekali keuntungan. Mengampuni membuat kita hubungan makin dekat dengan Tuhan. Tuhan sendiri, siapa sih kita? Tuhan sendiri kan mengatakan, jaminan pengampunan sudah diberikan. Kenapa kita tidak bisa mengatakan, aku juga mengampuni orang lain? Sehingga jaminan pengampunan daripada Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mengatakan kita boleh balas dendam. Tuhan tidak pernah mengatakan rencanakanlah yang jahat. Tuhan justru mengatakan jangan merencanakan kejahatan. Itu di Amsal. Dan Tuhan sampai mengatakan kalau engkau mengampuni dosamu pun diampuni. Hari ini kita sudah belajar tentang mengampuni. Tentang mengampuni, melepaskan, membebaskan diri daripada banyak hal dan melepaskan diri daripada kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, ampunilah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa untuk setiap yang buka hati mau mengampuni orang lain. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat kemurahan, kebajikan, keberuntungan menyertai seumur hidupmu di rumah Tuhan. Bapak, kami sudah selesai merenungkan firman Tuhan, hamba-Mu secara pribadi.
juga sangat yakin saat kami mengampuni, Engkau pun mengampuni kami. Dan berkat berlimpah-limpah turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus meteraikan firman Tuhan dan kesaksian dan bacaan-bacaan firman Tuhan yang sudah kami renungkan di dalam satu nama. Haleluya. Amin. Angkatlah kedua tanganmu, bukalah hatimu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan, Raja, Juru Selamat umat manusia, mulai dan persekutuan yang intim menyertai setiap kita. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, terimalah semua dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama. Kristus Yesus Tuhan, haleluya. Sepakat katakan amin. Terima kasih sudah mendengar renungan firman Tuhan ini. Jadilah pelaku firman Tuhan yang setia. Sampai jumpa pekan yang akan datang. Selamat hari Minggu dengan keluarga yang tersayang.